Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Berjumpa kembali dengan kita, saya Jelo Tusten, yang akan selalu memberikan informasi-informasi kepada Anda seputar sepak bola nasional, timnas senior, timnas dari segala usia, baik itu U17 hingga U23. Dan juga pada hari ini kita akan menyapa semuanya, para supporter, para fans, para pendukung, dan semuanya yang selalu mendukung keberhasilan timnas Indonesia menuju kejayaan di masa yang akan datang. Tentu saja pada hari ini saya, sebelum menyampaikan tema yang cukup menarik akan menjadi perguncingan nasional, izinkanlah saya untuk menyapa Anda semuanya. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan Anda selalu sehat, dan tentu saja jangan lupa untuk berikan like dan subscribe, dan juga berikan komentar pada channel ini agar kita selalu terus berkembang untuk memberikan, memajukan, memberikan masukan, memberikan kritik kepada PSSI ke depannya. Baik, tema kita hari ini adalah kenapa Erick Thohir ataupun PSSI menyembunyikan calon naturalisasi, kalau yang sudah tersebut adalah Mauro Zylstra. Sudah proses hingga Presiden Prabowo sudah menandatangani berkas yang disodorkan PSSI ke negara, kemudian nanti akan dimajukan ke dalam DPR RI. Lah, yang dua ini kenapa hampir saat ini ya, sudah di tanggal 6 Agustus masih belum ada kejelasan siapa-siapa saja yang akan, ya, dua orang itu yang akan menjadi calon naturalisasi terbaru timnas Indonesia. Kita akan kupas kenapa permasalahannya adalah Pak Erick Thohir ini kenapa kok menyembunyikan. Apakah takut nanti kalau sudah diumumkan ke publik gagal naturalisasinya sehingga membuat malu PSSI di dunia internasional? Itu yang pertama. Ataukah memang ya pemain-pemain ini, ya, pemain yang akan dinaturalisasi ini padahal sudah di-spill oleh Pak Arya Sinulinga pada waktu yang lalu. Arya Sinulinga mengatakan ada satu Eropa dan satu non Eropa. Sudah bisa kita tebak itu siapa, ya, tanpa kita berbicara panjang itu udah ketemu siapa mereka yang akan dinaturalisasi. Oke, kita kembali ke PSSI. Kenapa sampai saat ini belum ada pengumuman resmi tentang pemain dua sosok yang akan dinaturalisasi? Ya, masih bertebaran. Ada Bung Ropan, kemudian Yusa Nugraha, Bung Harpa, semuanya juga masih rumor saja. Belum ada kepastian dari pihak federasi untuk menyampaikan kepada publik. Satu yang saya pertanyakan adalah kenapa ini kok sampai tanggal 6 Agustus ya, proses untuk pengumuman kepada publik bahwasanya ini loh dua orang yang akan kita naturalisasi. Sudah tanggal 6 Agustus belum ada konfirmasi menyoal dari kedua calon naturalisasi terbaru. Padahal kita juga semakin dekat dengan jadwal di Oktober. Ada jadwal FIFA Matchday, kita ada uji coba dengan dua negara Timur Tengah. Dalam bulan Agustus ini pasti PSSI telah melakukan pekerjaan-pekerjaan cukup masif ya, begitu cepat perlakuannya kepada kedua calon naturalisasi ini, karena kita memang dituntut untuk bisa berprestasi saat FIFA Matchday dan juga di kualifikasi Piala Dunia zona Asia ya, round 4. Tentu saja, apakah dua orang ini yang sudah di-spill Arya Sinulinga ini benar apa adanya orang itu, ataukah ada yang lain gitu ya? Itu yang pertanyaan kita sebagai netizen ya. Banyak yang bertanya-tanya, ini siapa ya yang akan dinaturalisasi? Apakah Miliano Jonathan, ataukah Adrian Wibowo, ataukah Dinsan Bergen, ataukah Thais Dalingga yang rumornya juga masuk ya. Kita bertanya-tanya karena kebutuhan kita di striker itu cukup tinggi, karena juga Oleh Romeni ini masih cedera. Kebutuhan kita tentang tim penyerangan, kenapa saya katakan tinggi? Satu,
Mangun tidak ada kejelasan di FC Dinder di Belgia. Dia saat ini kena cedera ya, kemarin kena virus, sekarang cedera. Ini tidak ada kejelasan dari Ragnar Mangun apakah dia bisa membela timnas Indonesia saat nanti FIFA Matchday dan juga kualifikasi Piala Dunia zona Asia round 4 di Arab Saudi. Tentu saja kita membuat was-was hati kita, walaupun di belakang masih ada kita bisa ada Dean James ya, yang tampil cukup bagus dalam beberapa sesi uji coba dengan Go Ahead Eagles di Eredivisie, tetapi itu juga bukan suatu solusi karena yang kita butuhkan adalah penyerang ya, penyerang di depan yang dia bisa mengobrak-abrik pertahanan lawan dengan larinya, dengan dribblenya, dengan umpan-umpannya ke dalam gawang lawan. Itu yang kita butuhkan dari sektor kanan dan kiri. Tentu saja PR yang menjadi pertanyaan besar ini bagi Erick Thohir dan juga PSSI adalah kapan akan diumumkan ini. Pertanyaannya adalah apakah memang kalau diumumkan sebelum berkas itu masuk dua orang ini, mereka akan malu. Mereka akan malu ketika ternyata itu fail, gagal. Ya bisa jadi karena mereka memang bekerja secara profesional. Tetapi ini sudah tanggal 6 Agustus. Masyarakat sudah menunggu siapa saja yang akan masuk ke dalam jajaran skuad timnas Indonesia. Apakah Erick Thohir masih berusaha untuk menyembunyikan kedua striker ataupun penyerang ataupun sayap yang sudah mereka akan naturalisasi? Kita masih tunggu juga. Karena kita juga bertanya-tanya dan masih menunggu kabar dari PSSI siapa yang akan dinaturalisasi. Itu yang sangat mengganggu saya secara pribadi sebagai pecinta sepak bola nasional, pecinta timnas senior yang menunggu kepastian jadwal dari PSSI. Demikian yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan apakah kenapa ya Erick Thohir kok menyembunyikan atau PSSI menyembunyikan dua nama yang sudah muncul ke permukaan, ada Adrian Wibowo dan juga Miliano Jonathan. Semua orang pasti sudah menerkanya di sana. Ataukah nanti ada muncul nama baru lagi, kita nggak tahu. Itu semua keputusan ada di pihak PSSI. Tapi kenapa hingga tanggal 6 Agustus itu masih belum diberikan informasi kepada masyarakat Indonesia? Demikian yang bisa kita sampaikan. Adapun kritikan selalu kita tunggu untuk Anda masuk ke dalam kolom komentar ya. Dan juga berikan like dan subscribe pada channel ini. Kita akan berjumpa kembali pada masa-masa yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Bye bye. Ciao.